Selamat datang kembali ya. Apa kabar kamu semuanya? Welcome back to my channel again and again. Selamat datang kembali ke Hamid in the house guys. Macam biasa ya. Terima kasih yang tidak bosan-bosan klik video ini, yang memberikan saya dukungan dan sentiasa menantikan video-video react daripada channel saya yang kecil ini. Terima kasih banyak-banyak. Makasih bosku. So guys, dengar Piala Dunia U17 tidak lama akan berlangsung. Nah, ini apa orang bilang supporter mula berdatangan ya. Pemain-pemain daripada luar negeri pun sekarang sudah pun menjejakkan kaki ke Indonesia ya. Ini paling hebat lah ya. Tapi guys, kalau saya tidak salah ada beberapa pemain luar negeri ini sebenarnya sudah sampai awal di Indonesia, tapi lebih memilih untuk berlibur seketika di Bali ya. Ini namanya menyelam sambil minum air guys. Walaupun kita kerja, kita harus berlibur. Ini salah satu video pada GL Sport. Belum main udah disuruh pulang. Deretan momen ngangetin peserta Piala Dunia U17. Ini momen-momen lucu yang sentiasa ada lah ya tiap tahun kalau ada event-event besar yang berlaku di Indonesia. Jadi ada let's go ada video. Just pop. Piala Dunia U17 sudah di depan mata. Perhelatan akbar antara kelompok umur itu akan dimulai pada 10 November 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di 10 November start ya game pertama. Sedangkan Indonesia bakal bentrok dengan Ekuador. Akan tetapi meski pertandingan belum dimulai, ada pemain yang dikembalikan ke negaranya karena ketahuan mabuk-mabukan di Bali. Tak hanya itu saja, berikut deretan momen-momen ngagetin peserta Piala Dunia U17. Momen tak terduga. Apa ini? 4 pemain Polandia ketahuan mabok. Polandia. Siapa ini guys? Astaga. Hanya tinggal beberapa hari lagi, perhelatan akbar Piala Dunia U17 di Indonesia akan segera dimulai. Terdapat beberapa momen-momen yang tak terduga. Salah satunya datang dari timnas Polandia, di mana 4 pemain mereka ketahuan minum-minum Hummer atau mabuk-mabukan ketika usai menjalani TC di Bali. Para pemain tersebut adalah Oskar Tomczak, Filip Wolski, Jamski, dan Filip Rozga. Bahkan keempat pemain tersebut langsung dipulangkan ke Polandia dan tadi ikut sayang ya di Piala Dunia U17 Indonesia. Sayang betul guys. Tapi Bali memang tempatnya lah. Itulah apa tuh bule-bule suka ke sana ya guys. Aduh, rugi. Pelatih Brazil kaget usai ngeremehin Stadion Indonesia plus pelatih Ekuador. Sempat meremehkan Indonesia tak memiliki stadion yang megah. Pelatih timnas Brazil U17 Felipe Leal melakukan inspeksi ke stadion latihan dan venue pertandingan usai baru sampai di Indonesia. Ia mengaku terkejut dan memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Bahkan Felipe mengaku sejak drawing group dan penetapan jadwal pertandingan ia belum sempat mencari tahu di stadion mana mereka akan bertanding. Namun setelah melihat langsung ia pun terkejut. Indonesia punya stadion semegah itu. Menurutnya ini itulah ya yang kita tidak berapa suka sama orang luar negeri. Dia suka memandang rendah kepada negara yang kecil macam Indonesia ini. Apalagi dia kata tadi dia tidak tahu ya kalau sampai Indonesia mau main di stadium yang mana. Mungkin dia pikir stadium di Indonesia tuh kecil-kecil saja, tidak macam mereka mewah. Tapi salah saya. Menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ini sangat gila, saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat. Tidak matang saya melihat kemegahan Stadion Jis. Tak hanya Felipe, pelatih Ekuador juga terkejut dengan kemegahan stadion yang dimiliki Indonesia. Bahkan awalnya Diego Martinez mengaku sempat menganggap remeh Stadion Gelora Bung Tomo yang terletak di tengah sawah. Namun Diego Martinez langsung berubah pandangan ketika melihat langsung kemegahan Stadion Gelora Bung Tomo. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, ungkap Diego Martinez melihat kemegahan Bung Tomo. Tapi guys, sekejap.
Yang tadi pasal mabuk-mabuk tuh ya, aku mau komen guys. Mungkin dorang nih pemain luar negeri dia susah membedakan di antara liburan dan juga pertandingan. Sebab tersihir ya dengan namanya Pulau Bali, Pulau Dewata. Haha. Ayo kau komen di bawah, setuju kah? Panama ngamuk 10-0 lawan Bayangkara. Wih, apa ini? Sementara itu sebelum menjalani pertandingan resmi di Piala Dunia U17, beberapa di antaranya telah melakoni laga uji coba dengan klub-klub lokal di Indonesia. Salah satunya adalah Panama yang menjalani laga uji coba melawan klub Akademi Liga 1 Bayangkara FC U19. Namun siapa sangka Panama tampil dengan serius, bahkan mereka ngamuk dengan kemenangan telak 10 gol tanpa balas. 10 gol. Aduh. Tapi cuma latihan guys, tidak apa ya. Duta Senegal prediksi Indonesia ke final. Indonesia masuk final, prediksi guys. Telah menginjakan kaki ke Indonesia untuk ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Rombongan skuad Senegal tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu tanggal 1 November. Duta Besar Senegal untuk Indonesia, Abdoulaye Barro, memberi sambutan langsung pada pasukan Serik Saliodia begitu tiba di Indonesia. Abdoulaye Barro meyakini bahwa skuad timnas Senegal bakal punya pengalaman menarik selama di Indonesia. Abdoulaye Barro tentu berharap Senegal bisa meraih hasil bagus di Piala Dunia U17 2023. Namun dia juga menyimpan harapan agar timnas Indonesia U17 bisa meraih hasil apik dan bertemu di laga final. Jadi saya berharap kami... Kita tahu Indonesia dia sudah jadi apa tuh yang itu hari SEA Games kah? Juara kah apa tuh? Ya juara SEA Games yang lalu. Dan kali ini untuk Piala Dunia kita tidak tahu guys, kalau namanya rezeki ya. Bisa saja Indonesia menang. Dapat memiliki kompetisi yang sangat bagus dan pada akhirnya Senegal akan memenangkan piala. Ya, Senegal, Indonesia untuk final. Apakah itu benar? Baiklah, kata Abdoulaye Barro. Ini prediksi bakal menjadi kenyataan atau tidak, kita tengok lah ya. Bacoya pingsan. Apa pingsan? Wina. Sementara itu, momen unik lainnya datang dari peraga maskot Piala Dunia U17, Bacoya atau Badak Cula Cahaya, di mana dalam sebuah potongan video, peraga maskot Bacoya jatuh pingsan hingga dikerumuni warga. Pingsannya Bacoya sendiri akibat dari suhu panas yang tak normal yang melanda Indonesia akhir-akhir ini. Maskot pingsannya guys. Tisi di Bali sambil liburan di pantai. Tisi di Bali sambil liburan. Keindahan alam Indonesia, terutama di Bali yang terkenal di dunia, membuat para peserta Piala Dunia U17 menjadi sangat betah. Bahkan mereka melakukan tisi sambil liburan. Hal itu terlihat dalam beberapa unggahan para pemain timnas Spanyol hingga Kanada yang senang dengan suasana tisi yang berada di pinggir pantai. Bahkan pelatih Meksiko merasa kagum dengan keindahan training center milik Bali United yang berada di pinggir pantai. Sangat indah dari lapangan. Ada pantai di sampingnya. Ini lingkungan yang sangat indah. Ya, di sini sangat panas. Tetapi saya pikir ini hanya soal waktu untuk terbiasa, ungkap Fidel Brajas. Betul. Tapi tidak dinafikan lah ya, Bali memang cantik guys. Santai bah. Marc Guiu jadi target fans. Sementara itu, pemain muda yang bersinar di Barcelona beberapa pekan yang lalu yang membawa El Barça meraih kemenangan berkat satu-satunya gol yang ia cetak menjadi target fans Indonesia untuk mendapatkan foto atau tanda tangan. Bahkan tak hanya Marc Guiu saja, total ada 8 pemain Barcelona yang nantinya akan memperkuat timnas Spanyol U17 di Piala Dunia Masih muda Indonesia. Ya semuanya. Foto tuh wajib guys. Mai Timo jadi pelatih Kanada. Apa ini? Jadi pelatih Kanada?
Salah satu yang menjadi kejutan jelang Piala Dunia U17 adalah bergabungnya mantan pemain Timnas Indonesia Raphael Maitimo yang menjadi staf pelatih Timnas Kanada U17. Wow. Bahkan dalam beberapa unggahan terakhir, Maitimo terlihat sangat nyaman dalam mempersiapkan timnya untuk bertanding di Piala Dunia U17. Meski kini menjadi staf pelatih tim Kanada, namun Maitimo mengaku masih cinta dengan negara Indonesia. Jadi itulah deretan momen ngagetin peserta Piala Dunia macam-macam ya guys. Tapi itulah namanya, setiap kali event mesti ada momen-momen tak terjangkakan. So guys, sedikit cuplikan video yang dimana momen-momen yang tidak terfikirkan sama sekali, apalagi yang tadi pemainnya belum sempat main tapi sudah dipulangkan gara-gara mabuk-mabuk di Bali. Aduh, macam-macam lah ya. Tapi guys, kalau boleh jujur ya, kalau kita prediksi untuk Piala Dunia kali ini akan booming. So kita tahu Indonesia nih, dia memang cantik dengan dia punya keindahan tempat, apalagi dia punya penduduk lokal memang meriah, ramah habis. Saya ingat waktu event MotoGP Mandalika itu pun sudah booming. Dan kali ini Piala Dunia U17 akan berlangsung yang menggunakan separuh daripada stadium-stadium yang ada di Indonesia. Itu memang, anyway, kita tunggulah ya game seterusnya. Dan aku tidak sabar tengok game pertama untuk Indonesia menentang siapa, I don't know. Komen di bawah. Kita jumpa di next video macam biasa. Assalamualaikum, thank you and I love you. Bye bye.